Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo secara virtual. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo secara virtual. Yang terhormat rekan pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, dan para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo secara virtual. Yang terhormat para wartawan, hadirin Kiki yang berada di studio, para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaporkan langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-64 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV, langsung saja kita ikuti jalannya kegiatan di siang hari ini. Peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Sebelum paripurna ini kita mulai, perlu kami sampaikan di atas meja pimpinan ini hanya dua orang. Yang satu Pak Sopyan Puhi dalam kegiatan partainya minta izin dan baru hari ini kembali ke Gorontalo. Insya Allah selamat sampai di Gorontalo. Amin. Yang kedua, sedianya Pak Ketua DPRD yang akan memimpin paripurna hari ini, tapi karena dengan kondisi kesehatan yang membuat Pak Ketua kesehatannya sedikit terganggu sehingga hanya berada di ruangan pimpinan. Nanti pada saat penandatanganan beliau akan hadir karena memang kondisi beliau lagi drop sakit dan tidak akan kembali, tapi tetap mengikuti paripurna hari ini melalui ruangan ketua. Hadirin paripurna Dewan yang kami hormati, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan hidayah kepada kita sekalian sehingga pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir Dewan dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak
30 orang. Dan anggota yang belum sempat hadir adalah Fraksi Nasional Demokrat Amanat, khususnya dari Nasdem, semuanya izin karena masih dalam kegiatan partai. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir semua. Partai Keadilan Sejahtera Pak Yasin Dilo izin ya. Yang kedua Pak Manap Hamzah izin juga. Fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa, ketua fraksinya Pak Erwin minta izin. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 Ayat 1 huruf C. Untuk itu, dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-64 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bagian keempat terkait dengan perencanaan peraturan daerah provinsi dan telah sesuai dengan pasal 15 maupun pasal 16 Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 telah dibahas antara DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo maupun OPD terkait yang telah disepakati dalam rapat tersebut bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah sebanyak 15 ranperda dengan rincian 5 ranperda berasal dari DPRD, 7 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, 3 ranperda kumulatif terbuka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara berlangsung. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. 4. Penetapan keputusan. 4.1. Pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 oleh Sekretaris Dewan. 4.2. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 disaksikan Gubernur. 5. Sambutan Gubernur Gorontalo terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. 6.
6. Penutup. Untuk absahnya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota dewan. Apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Setuju. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan kepada Saudara Sekwan, kami persilakan. Gubernur Gorontalo nomor 180 garing hukum garing 1084 lampiran 1 berkas perihal hasil penyusunan Propemperda tahun 2022 Gorontalo 20 September 2021 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa Gubernur menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi kepada Badan Pembentukan Perda melalui pimpinan DPRD Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi tahun 2022 untuk kiranya dapat dibahas bersama dengan rancangan peraturan daerah yang akan diajukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Demikian, atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Gubernur Gorontalo sudah bertanda Rusli Habibi. Lampiran Surat Gubernur nomor 180 garing hukum garing 1084 perihal hasil penyusunan Propemperda tahun 2022 Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan garing revisi atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri. 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional. 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Gubernur Gorontalo sudah bertanda Rusli Habibi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Pembentukan Perda nomor 06 garing DPRD garing Bapemperda garing 9 Angka Rumawi garing 2021 sifat penting lampiran 1 rangkap perihal hasil rapat Bapemperda Gorontalo 20 September 2021 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan menindaklanjuti surat Ketua DPRD nomor 160 garing DPRD garing 1666 garing 9 Angka Rumawi garing 2021 tanggal 20 September 2021 perihal kesiapan paripurna penetapan Propemperda tahun 2022. Dengan ini disampaikan
hasil rapat Bapemperda bersama OPD terkait dalam bentuk berita acara kesepakatan usulan Ranperda, usul DPRD, dan usul Gubernur dalam program pembentukan Perda tahun 2022 sebagaimana terlampir, dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam sidang paripurna penetapan Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2022 sesuai agenda yang ditetapkan dalam rencana kerja DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua sudah bertanda Haji Adnan Entengo, AMD, SAP. Tidak bisa dipakai audio, Pak. Iya, mau kasih hilang saja, nggak usah pakai itu lah. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, mari kita memasuki acara ketiga. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Untuk itu, kami mohon kepada pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicaranya. Persilakan. Dibacakan langsung oleh kami, Adnan Entengo, Pak Ketua. Terima kasih. Nama juru bicaranya Pak Adnan Entengo. Selanjutnya kami mengundang juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang terhormat Saudara Adnan Entengo. Kami persilakan. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Gubernur Gorontalo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan praksi, dan juga teman-teman anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Dinas, Badan Kantor, dan seluruh pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati para teman-teman media, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul tempat ini dalam kondisi sehat walafiat dan terus diberikan kesehatan kepada kita sekalian untuk terus mengikuti ataupun mengemban amanah yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang tetap istiqomah di jalannya. Perkenankanlah kami mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo yang bertugas membahas Propemperda tahun 2022 ini akan menyampaikan hal-hal ataupun laporan hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Hukum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 37 ayat 1, hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah provinsi dilakukan antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Selanjutnya pada ayat yang kedua disebutkan bahwa Propemperda provinsi sebagaimana maksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi.
Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 97 disebutkan fungsi pembentukan Perda provinsi oleh DPRD dilaksanakan dengan cara, yakni huruf C, menyusun program pembentukan daerah atau Propemperda bersama gubernur. Dan juga selanjutnya pada pasal 29 diuraikan bahwa 1. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda atau Propemperda. Nomor 2, Propemperda sebagai maksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Kemudian yang ketiga, Propemperda sebagai maksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada Permendagri 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 16 disebutkan hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintahan daerah provinsi disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Gubernur, pimpinan DPRD, hadirin yang kami hormati, untuk program pembentukan Perda tahun 2022 DPRD dan pemerintah daerah telah menyepakati 15 Ramperda yang akan dibahas bersama pada selang tahun 2022, yang terdiri dari 5 Ramperda usul inisiatif DPRD, kemudian 7 Ramperda usul pemerintah daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Ramperda pemberdayaan usaha lokal, Ramperda lalu lintas arus transportasi dalam kota, Ramperda jasa konstruksi, Ramperda kepemudaan, Ramperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Ramperda perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030. Sebagai informasi, untuk Ramperda ini sudah masuk yang ketiga kalinya kita luncurkan pada Propemperda 2020. Kemudian Ramperda tentang rencana induk pembangunan industri Provinsi Gorontalo, sama juga dengan Ramperda ini. Kemudian Ramperda pengelolaan barang milik daerah usul gubernur. Kemudian perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional usul gubernur. Kemudian pengelolaan keuangan daerah, Ramperda pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya Ramperda pertanggungjawab APBD tahun 2021, perubahan APBD tahun 2022 dan APBD tahun 2023 sebagai Ramperda kumulatif terbuka. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari aspek penetapannya Propemperda tahun 2022 ini harus ditetapkan lebih awal dari penetapan rancangan Perda APBD tahun 2022. Hal ini tidak lain untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan penetapan Propemperda sebelum penetapan rancangan Perda tahun berikutnya, yang dimaksudkan agar target penetapan Propemperda dapat dilanjuti dengan aspek penganggarannya dalam APBD, sehingganya terdapat sinergi antara target Propemperda dengan supporting dengan anggarannya. Olehnya itu kami segenap anggota Bapemperda mengharapkan kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita semua, terutama seluruh rekan-rekan anggota Banggar dan TAPD. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, melalui forum ini pula kami sampaikan bahwa dengan regulasi terbaru yang juga sudah terakomodir dalam perubahan peraturan tata tertib DPRD, yaitu terkait dengan pentingnya perencanaan penyusunan Ramperda
dengan menggunakan instrumen analisis kebutuhan Perda atau AKP. Dengan instrumen ini diharapkan agar Ramperda yang direncanakan dan akan dibentuk sesuai dengan regulasi, terutama pada aspek kewenangan dan penanganan urusan pemerintahan daerah, urgensi atau tingkat prioritas kebutuhan, serta mengacu pada capaian atau realisasi Perda tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka pada tahun 2022 nanti Propemperda yang disepakati sebanyak 15 Ramperda dari aspek kuantitas menurun dari tahun sebelumnya dengan pendekatan selektivitas dan menuju ke arah peningkatan kualitas produk hukum daerah. Demikian pula dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka terdapat 8 Ramperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2021 yang merupakan usul DPRD dan usul gubernur yang dicabut serta tidak dimasukkan lagi dalam Propemperda 2022, yaitu 1. Ramperda pengaturan lalu lintas kontainer. 2. Peningkatan pengawasan pengadaan obat dan makanan. 3. Anti korupsi. 4. Ramperda pengarus tamaan gender. 5. Ramperda kemudahan berusaha. 6. Ramperda rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 7. Ramperda perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat. Dan yang ke-8, perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Di samping itu, terdapat 4 Ramperda usul DPRD yang masuk dalam Propemperda tahun 2021 yang tidak diluncurkan lagi ke Propemperda tahun 2022 dikarenakan akan dibahas pada pembahasan Ramperda tahap 2 yang direncanakan insya Allah pada bulan Oktober ini, dan targetnya tahun ini bisa selesai. Walaupun penetapan Ramperda dalam Propemperda 2022 ini sejumlah 15 Ramperda, tetapi bukanlah hal yang ringan untuk pencapaiannya. Tetapi dengan spirit kebersamaan antara DPRD dan pemerintah daerah serta semua stakeholder, target ini merupakan target yang optimis karena kami yakin dan percaya kita semua mempunyai semangat yang sama dan tekad yang kuat untuk menjadikan Provinsi Gorontalo yang semakin maju ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah laporan Bapemperda yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna DPRD yang terhormat ini. Seraya mengharapkan kiranya terhadap usulan 15 Ramperda dalam program pembentukan Perda Provinsi Gorontalo tahun 2022 ini dapat ditetapkan dengan keputusan DPRD. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Bapemperda yang tetap konsisten untuk menyelenggarakan pembahasan sampai pada tahap finish dengan pemerintah daerah. Dalam hari ini juga kami sampaikan terima kasih kepada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita rencanakan ini dapat terrealisasi sesuai dengan keinginan kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo Abdan Entengo sudah ditandatangani Ketua. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah menyampaikan laporannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara keempat, penetapan keputusan. Terus deh, pimpinan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Tua. Jadi sebelum datang pada penetapan, walaupun sudah disampaikan oleh Ketua Bapemperda,
kami cuma sekedar mengulangi lagi. Nah, karena semangat yang disampaikan Bapak Perda tadi hanya semangat membentuk perda, itu yang ada. Tetapi semangat untuk merealisasi atau melaksanakan perda itu sendiri itu belum nampak. Saya beri contoh Pak Ketua, contoh misalnya yang sempat saya temukan waktu kami masuk, perda tentang lansia itu sudah ditetapkan oleh DPR ini, tetapi realisasinya peraturan gubernur pun belum ada. Artinya DPR sudah berusaha, sebab yang disampaikan ini semangat kita semua, tetapi semangat cuma berakhir di kertas, di perda. Tetapi yang diharapkan adalah implementasi daripada perda ini yang belum nampak. Ada beberapa dan banyak perda belum ada surat keputusan gubernur. Belum lagi kalau melihat jumlah perda, sekian banyaknya perda ini, ada 28 perda yang harus ada penindakan oleh aparat, sementara tidak disiapkan dana untuk itu. Ini kalau bicara penindakan ini kan tentunya harus ada sosialisasi, ada petugas-petugasnya tidak pernah dianggarkan untuk itu. Belum lagi yang saya sampaikan tadi soal lansia, Pak Ketua. Perda lansia kita sudah bentuk. Baru kita semua tahu bahwa ada keputusan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018. Di situ dikatakan bahwa ini lanjut usia ini, kalau namanya panti jompo itu adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Kalau kabupaten kota itu hanya rumah singgah. Sementara di Gorontalo ini ada panti jompo yang belum serius pemerintah provinsi menanganinya. Sekarang masih numpang di rumah singgah kota Gorontalo. Dan ini sudah lama Pak Ketua, sudah lama. Artinya jangan kita cuma serius membuat perda. Yang kita harapkan adalah pelaksanaan perda itu sendiri. Ini yang saya lihat Ketua. Sementara ini masalah lansia ini saya kira termasuk kita semua dan termasuk saya sudah lansia juga. Tolong diperhatikan, kasihan cuma numpang di rumah singgah kota. Saya sudah 2 kali ke situ dan sudah berulang kali saya sampaikan ini, tetapi sampai detik ini belum ada tindak lanjut. Oleh karena terkesan ini dinas sosial ini hanya sekedar mengurus bantuan PKH, sembako segala macam, tetapi tidak mengurus masalah sosial oleh rakyat Gorontalo. Artinya dinas sosial bukan hanya sekedar urus bantuan, tetapi mengurus kondisi rakyat Gorontalo, masalah sosial rakyat Gorontalo. Ini yang kadang-kala saya lihat Pak Ketua, kurang tertangani masalah sosial di Provinsi Gorontalo ini Pak Ketua. Oleh karena itu saya menghimbau pada Bapak dan Ibu yang kebetulan di Banggar ini, yang kebetulan dulu di Banggar, dan saya menghimbau juga kepada Ketua Bapak Perda untuk menginventarisir hal-hal yang perlu dianggarkan sehingga diserahkan pada Bapak dan Ibu-ibu yang dulu di Banggar untuk diperjuangkan di dalam APBD. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adnan. Ini masukan buat kita semua. Memang benar ada beberapa hal yang harus ada aturan pelaksanaannya, itu juga belum ada tindak lanjut. Nanti ini menjadi perhatian kita semua, terutama pimpinan, termasuk masalah penganggaran kesediaan. Memang kemarin ini masalah jompo ini, panti jompo ini ditangani oleh kabupaten kota. Setelah ada perubahan dari Kementerian Sosial,
itu sudah ditangani oleh provinsi. Hanya saja ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap alih fungsi aset yang ada ditangani oleh kota. Itu belum final, bukan berarti pemerintah provinsi tidak melakukan itu, namun negosiasinya belum selesai, dan ini menjadi perhatian kita semua. Terima kasih Pak Adnan. Interupsi Ketua Arifin. Silakan Pak Arifin. Makasih banyak Pak Ketua DPR, Pak Pimpinan. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Ketua Badan Legislasi Pak tentang perlunya untuk peraturan daerah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa dari sekian perda yang telah kita sahkan, perlu kita evaluasi berapa perda yang sudah mendapatkan peraturan gubernur Pak sebagai turunannya. Jangan sampai nanti kita hanya menumpuk-numpuk peraturan daerah, lama eksekusinya dari turunan peraturan gubernur ini. Ini kalau memang juga tidak ada peraturan gubernur Pak, berarti perda itu hanya akan menumpuk menjadi beban kita di DPRD Pak. Terima kasih pimpinan. Baik, ini tambahan masukan yang disampaikan oleh Pak Arifin Jakani. Nanti kita pimpinan interupsi. Interupsi pimpinan. Silakan Pak Pikram. Setelah Pak Pikram Pak Oktor ya. Saya interupsi Pak. Oh, silakan. Saya kira tidak perlu kita perdebatkan hal yang sudah kita bahas di Bapemperda. Nggak enak nanti hal-hal ini mau dikemanakan nantinya. Kalau saya kira disahkan dulu program pembentukan, nanti masukan-masukan tadi yang sudah disampaikan akan menjadi perhatian. Barangkali begitu pimpinan. Baik, terima kasih. Nanti ada masukan-masukan lagi, itu nanti disampaikan lewat pimpinan langsung saja ya, tidak dalam paripurna ini, karena kita juga sudah agak terlambat dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Baik, Ada Pak Ketua. silakan Pak Pikram. Makasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Okto, saya agak berseberangan dengan Pak Okto. Harusnya hari ini pimpinan Dewan memberikan penjelasan terhadap ada beberapa perda yang dicabut. Kami tidak tahu persis pertimbangannya apa. Penyampaian Ketua Pemperda pun tidak jelas. Apa alasan rancangan peraturan daerah yang sudah masuk pada program pembentukan peraturan daerah tapi dicabut? Tidak ada penjelasannya, kendalanya apa? Kami minta penjelasan Pak Ketua. Yang berikut, kami lihat tahun ini sudah direncanakan akan dibahas 4 ramperda usul DPR, sehingga dalam rancangan keputusan ini tidak masuk lagi untuk Propemperda yang 2022. Yang kami pertanyakan Pak Ketua, apakah DPR bisa menjamin 4 ramperda ini selesai? Dan andaikan tidak, sedangkan dia sudah tidak diakomodir lagi pada Propemperda 2022, ini teknisnya gimana Pak Ketua? Makasih. Baik, karena ini hal yang perlu penjelasan panjang, mohon pengertian dari Pak Pikram. Kita tidak jawab pada paripurna kali ini. Nanti ini menjadi masukan Pak Ketua Bapemperda Pak Adnan. Nanti hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh teman-teman bisa menyampaikan kepada seluruh fraksi hal-hal yang menjadi tugas-tugas kewenangan dari Bapemperda. Setuju ya? Ada Pak Ketua, interupsi Pak Ketua. Silakan, kami Pak. tidak sependapat Pak Ketua, dan kami belum setuju ditetapkan hari ini kalau belum ada penjelasan dari 8 ramperda yang ditarik itu Pak Ketua. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pikram. Silakan Ketua Bapemperda, mungkin ada penjelasan-penjelasan singkat terhadap Terima kasih apa yang Pak disampaikan. Pimpinan. Walaupun ini sudah diketahui oleh teman-teman utusan fraksi di Bapemperda, mungkin komunikasi belum tersampaikan kepada fraksi-fraksi, tapi kami akan menyampaikan kenapa alasan ini di drop ataupun ditarik. Yang pertama, ketika berkembang di Bapemperda, beberapa ramperda ini ditarik karena pengusulnya itu sudah tidak jelas. Artinya ini lemparan atau luncuran dari periode-periode sebelumnya. Jadi sudah tidak ada nasab keterkaitan dengan pengusul-pengusulnya. Yang kedua juga terkait dengan
Ramperda yang lain itu ada yang sudah diusulkan oleh DPRD, sehingganya untuk yang usul pemerintah daerah itu tidak diteruskan lagi. Kemudian juga ada ramperda yang sudah sekian lama disampaikan ke Kemendagri, tapi sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Makanya dengan alasan-alasan itu kemarin Bapemperda bersepakat untuk ramperda-ramperda ini dicabut ataupun ditarik ataupun dikembalikan lagi. Begitu Pak Pimpinan. Makasih. Belum maaf. Terus Baik, Ada Pak Ketua. silakan Pak Fikram. Jadi kalau pertimbangannya pengusul sudah tidak jelas Pak Ketua, kalau mengacu pada aturan Pak Ketua bahwa Propemperda ini, rancangan ini bukan milik pengusul, sudah milik DPR, lembaga. Ini sudah menjadi keputusan DPRD. Jadi sudah milik lembaga. Tidak mau pusing lagi siapa yang mengusulkan. Kalau pengusul sudah mati berarti tidak bisa dilanjutkan rancangan peraturan daerah. Itu salah, itu keliru Pak Ketua. Oleh karenanya kami mohon tolong dijelaskan detailnya apa sebenarnya. Mungkin ada kendala aturan, ya oke, rasional. Tapi kalau alasannya, argumennya pengusul sudah tidak jelas, kami tidak bisa terima Pak Ketua. Tolong diingat, kenapa kandas rancangan peraturan daerah yang sudah kita sahkan bahkan tidak keluar pergubnya? Karena asal-asalan, tidak disosialisasikan pada masyarakat. Ini kendala. Jangan kita hanya sekedar mengejar target bahwa DPR memasukkan dalam program pembentukan perda sekian banyak. Pada akhirnya kita tidak bahas. Rugi-rugi buang-buang anggaran kita Pak Ketua. Saya sarankan dalam Propemperda kali ini biarlah cuma berapa? 5-6, yang penting betul-betul kita bahas, kita laksanakan. Makasih Pak Ketua. Baik, ini memang kenyataannya yang ditarik itu belum disahkan secara paripurna oleh DPRD. Berarti itu masih dalam usulan-usulan penarikan. Ya, nanti hal-hal seperti itu nanti kita akan bicarakan antara pimpinan dengan pimpinan fraksi dan Bapemperda. Silakan Pak Adan. terima kasih Pak Ketua. Apa yang disampaikan Pak Fikir ada benarnya juga. Termasuk kita harus akui bahwa memang sosialisasi ramperda ini ke masyarakat itu hampir-hampir tidak ada. Artinya apa disampaikan Pak Fikram ini, kita berharap insya Allah ke depan kita akan benahi lagi ke depan. Baru ada yang satu, saya mendengar laporan Pak Ketua tadi, ada satu yang tadi sampaikan kalau tidak salah yang di drop itu soal masalah lingkungan hidup. Pada waktu rapat Bapemperda, saya termasuk orang tidak setuju mendrop itu akan di drop. Alasan oleh Kepala Biro Hukum pada waktu itu karena dinas katanya tidak ada dana untuk itu. Saya kira tidak, apalagi kondisi Gorontalo ini rawan banjir ini, kemudian kita tidak segera atur ini persoalan ini, lingkungan ini perlu ada penegasan. Makanya saya kurang, kalau tidak salah dengar saya, termasuk itu yang di drop masalah. Padahal pada waktu rapat Bapemperda saya termasuk orang menolak itu untuk di drop. Karena masalah lingkungan hidup jangan main-main. Sedangkan diurus toh juga banjir di mana-mana, diurus. Apalagi tidak diurus. Kira-kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Baik, mungkin ini adalah komunikasi saja anggota Bapemperda dari utusan fraksi-fraksi yang mungkin belum secara maksimal menyampaikan kepada fraksi-fraksi sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam paripurna kali ini. Sehingga hal seperti ini muncul lagi, dan mudah-mudahan ke depan setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapemperda, oleh seluruh anggota Bapemperda menyampaikan kepada fraksinya, dibahas di fraksi sehingga menjadi keputusan yang paripurna untuk pengambilan keputusan oleh Bapemperda. Terus Pak Ketua, masih lanjutan sebelum Pak Arif Injakani, singkat saja Pak. Ya, silakan saya Pak. ingin menambahkan bahwa kenapa tidak nyambung, karena kurang yang hadir di Bapemperda. Terima kasih. Iya, kami maklumi Pak Adan. Silakan Pak Arifin, Terima kasih banyak Pak Ketua, singkat. Apa yang menjadi perdebatan ini sudah mulai terangkat di permukaan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fikram,
Saya secara pribadi setuju dengan rapat penetapan program ini, tapi juga perlu dijelaskan seperti di delay itu tentang Ranperda lingkungan hidup. Kami di Komisi 2 banyak turun lapangan, banyak banjir-banjir Pak, banyak yang pelanggaran dari segi aspek lingkungan. Kalau ini di dropping, sekarang aja kita sekarang banyak yang pelanggaran lingkungan. Kalau ini di dropping Pak, diberikan penjelasan oleh ketua badan legislasi sebagaimana permintaannya Pak Fikram, sehingga kita clear and clean Pak. Itu yang permintaan kami. Saya setuju dengan Pak Fikram dengan Pak Dandambea. Makasih Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Arifin masukan. Nanti kami akan agendakan hal-hal yang dipertanyakan oleh teman-teman. Kita lanjut ya. Lanjut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara keempat, penetapan keputusan. Diawali dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 oleh Sekretaris Dewan. Kepada Saudara Sekwan kami persilakan. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor garing DPRD garing 9 angka Romawi garing 2021 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Kedua, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disusun berdasarkan kewenangan provinsi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Keempat, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo melaksanakan agenda program pembentukan peraturan daerah yang tersisa pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas. Kelima, dengan adanya keputusan ini, maka terhadap rancangan peraturan daerah yang tercantum dalam program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagaimana terdapat pada lampiran 2 keputusan ini dicabut dan dinyatakan batal serta tidak diluncurkan lagi pada program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya. Keenam, keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 27 September 2021. DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua akan bertanda Paris R.A. Yusuf. Lampiran 1 keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor garing DPRD garing 9 angka Romawi garing 2021 tanggal 27 September 2021 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. 1. Ranperda pemberdayaan usaha lokal, usul DPRD. 2. Ranperda lalu lintas arus transportasi dalam kota, usul DPRD. 3. Ranperda jasa konstruksi, usul DPRD. 4. Ranperda kepemudaan, usul DPRD. 5. Ranperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, usul DPRD. 6. Ranperda perubahan
atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030 usul Gubernur. 7. Ranperda Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo usul Gubernur. 8. Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah usul Gubernur. 9. Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah usul Gubernur. 10. Ranperda Perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional usul Gubernur. 11. Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah usul Gubernur. 12. Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah usul Gubernur. 13. Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 kumulatif terbuka. 14. Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 kumulatif terbuka. 15. Ranperda APBD tahun anggaran 2023 kumulatif terbuka. DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua akan bertanda Paris R.A. Yusuf. Lampiran 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor _DPRD _9 angka Romawi _2021 tanggal 27 September 2021 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang dicabut dan dibatalkan tidak diluncurkan pada Propemperda tahun 2022. 1. Ranperda Pengaturan Lalu Lintas Kontainer usul DPRD. 2. Ranperda Peningkatan Pengawasan Pengadaan Obat dan Makanan usul DPRD. 3. Ranperda Anti Korupsi usul DPRD. 4. Ranperda Pengarus Utamaan Gender usul DPRD. 5. Ranperda Kemudahan Berusaha usul Gubernur. 6. Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup usul Gubernur. 7. Ranperda Perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pencegahan maksiat tindak lanjut Kemendagri. 8. Ranperda Perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah tindak lanjut Kemendagri. DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua akan bertanda Paris R.A. Yusuf. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan rancangan keputusan DPRD. Selanjutnya ada interupsi Pak Ketua. Pikram Pak Ketua. Silakan Pak Pikram. Yang pertama Pak Ketua, untuk menyahuti apa yang disampaikan oleh Pak Adan Dambe dan Pak Arifin Jakani, kami menyarankan Pak Ketua untuk yang dicabut poin 6 rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kami sarankan jangan dulu dicabut Pak Ketua dan dimasukkan pada bergulir lagi pada 2022 Pak Ketua, karena tadi argumennya pimpinan nanti akan dibicarakan sedangkan hari ini akan ditetapkan. Oleh karenanya kami sarankan Pak Ketua itu tidak termasuk dicabut Pak Ketua. Makasih Pak Ketua. Baik, sebelum kami lanjutkan, ada pertimbangan dari anggota terhormat Pak Adan Dambea dan Pak Arifin Jakani didukung oleh Pak Pikram bahwa khusus untuk Perda Lingkungan Hidup ya, itu belum, karena tadi sudah sempat dibacakan. Kami memohon persetujuan kita semua, apakah ini kita drop dulu, kita pending dulu untuk tidak dicabut. Setuju ya? Setuju? Ada sebentar. Silakan dari Pak Pemperda. Saya kira begini Pak Ketua, memang kalau kita harus perdebatkan dalam paripurna memang akan makan waktu panjang. Tetapi intinya ada beberapa ranperda yang tidak lagi kita agendakan di 2022 itu memberikan catatan. Pengertiannya itu harus diselesaikan tahun ini. Nah, kalau tidak diselesaikan maka kita tidak memprogramkan lagi di tahun 2022, diakibatkan ada
rumus yang harus kita jalani. Jumlah perda yang kita bahas tahun ini agak berkurang sehingga kita punya rumus tahun depan itu tidak begitu banyak. Sekarang ada aturan yang mentaati sehingga ada yang tidak kita programkan lagi di 2022 dengan catatan harus diselesaikan tahun ini, termasuk tadi ada penjelasan, ada usulnya tidak jelas. Sebetulnya bukan karena tidak jelas maka harus diselesaikan. Jangan cuma perda ini, rancangan ini cuma tercantum dari tahun ke tahun tapi tidak pernah dibahas. Itu mengandung arti bahwa kita tidak programkan lagi di 2022 maka harus diselesaikan di 2021. Terima kasih Pak Ketua. Terima Pak Ketua. Terima kasih. Kami pikir jelas dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 Pak Ketua. Rancangan peraturan daerah yang sudah dimasukkan dalam Propemperda itu menjadi skala prioritas yang tidak sempat dibahas tahun berjalan, jadi skala prioritas tahun berikut. Dan itu dalam surat keputusan tadi yang dibacakan pada diktum keempat jelas. Jadi tidak ada cerita tidak boleh harus diselesaikan hari ini, tahun ini, tidak ada aturan itu. Ini undang-undang yang mengatakan Pak Ketua, Undang-Undang 12 tahun 2011. Terima kasih. Baik, karena ini hanya Pak Okto dan Pak Fikram, tentunya ini nanti disampaikan lewat fraksi. Kami berharap juga peran-peran praksi-praksi yang ditunjuk di penugasan di Bapemperda juga maksimal di dalam kegiatannya, sehingga jangan sampai apa yang terjadi hari ini akibat daripada kurangnya kehadiran kita di dalam rapat-rapat Bapemperda, sehingga hal-hal yang seharusnya strategis dibicarakan dalam Bapemperda tidak terangkat lagi dalam paripurna kali ini. Sebelum Pak Hidayat tadi Pak Adnan sudah ini, nanti setelah Pak Adnan baru Pak Adnan baru Pak Hidayat ya. Silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, karena kami sangat yakin bahwa forum ini forum yang paling tinggi untuk pemutusan. Kami dari Bapemperda menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil pembahasan. Nah, terkait dengan usulan dari Pak Fikram dan Pak Arifin Jakani terkait dengan RPL, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu historinya kenapa itu ditarik, karena memang dari pengusul, dalam hal ini gubernur yang diwakili oleh Biro Hukum, menyampaikan bahwa terkait RPL ini tidak ada anggaran, dan itu terkait dengan masalah ini makanya diminta untuk di drop. Ala kulihal, kalaupun ini tetap diusulkan berdasarkan rumus-rumus bisa kita pertimbangkan lagi, dan ini karena ini forum yang tertinggi ya, kami dari Bapemperda juga pasti akan mengikuti putusan dari sini, tapi dengan catatan ini harus ada pengawalan bersama dan mungkin ada konfirmasi lagi kepada pemerintah provinsi. Mungkin begitu pimpinan. Terima kasih. Baik, sebelum saya jawab silakan Pak Hidayat. Terima kasih pimpinan. Soal ranperda yang diminta untuk dimasukkan kembali, saya pikir ini usul dari gubernur Pak Ketua. Kalau dia usul inisiatif kita, mungkin ya kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi ini pengusulnya ada gubernur, dan gubernur yang meminta untuk dibatalkan. Kenapa kita yang memaksakan untuk memasukkan? Kepala Biro Hukum hadir di sini atas nama gubernur, dan beliau meminta untuk tidak usah dimasukkan lagi. Artinya atas pertimbangan itu Bapemperda yang menganggap ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Yang kedua, mengenai ranperda lainnya yang di drop, seperti kita ketahui bersama, itu ada yang umurnya mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang ikut terus di dalam Propemperda setiap tahunnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Fikram, ketika itu sudah masuk ya kita jadi tugasnya Dewan ini untuk melanjutkan itu. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita meminta apa ide dasarnya sebenarnya dari judul yang ada, apa isi pikiran awalnya dari judul yang ada, kita tidak tahu lagi, pengusulnya itu tidak ada. Semisal ini akan diparipurnakan di sini dan pengusul diminta untuk menyampaikan idenya bahwa judul-judul yang dimasukkan ini adalah seperti, siapa yang akan menyampaikan itu? Pimpinan dari Bapemperda tidak mungkin, kita juga tidak tahu apa isinya, karena seperti saat ini yang kita tetapkan ada 20 sekian
judul dari Propemperda ada dari Komisi 2, Komisi 3 dan Komisi 4. Kita tidak tahu apa ide dasarnya dari judul itu. Komisi 1 sengaja tidak memasukkan, karena apapun yang kita masukkan tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini. Jadi kami dari Komisi 1 menganggap ya kali ini kita tidak mengajukan judul lagi dulu. Kembali lagi ke awal, intinya adalah pimpinan yang tadi sudah di drop usul dari gubernur. Kalau itu kita mau masukkan lagi, ya kita tanyakan ke Pak Gubernur apakah mau dimasukkan atau tidak, karena beliau atas nama Karo Hukum atas nama gubernur menyatakan itu di drop saja. Makasih pimpinan. Baik, ada solusi. Jadi karena ada ini tambahan Pak Ketua, tambahan terkait dengan yang drop itu. Ya. Memang kemarin waktu rapat Bapemperda kemarin, memang Karo Hukum menyampaikan, tetapi pada saat itu kami justru menyarankan untuk tetap, dan kita sudah sepakat karena tidak ada pemaksaan, karena alasannya tidak rasional Ketua, kan hanya tidak ada biaya. Loh, kalau bicara lingkungan hidup di Gorontalo alasan biaya agak repot Pak Ketua. Oleh karena kemarin di Bapemperda kami tetap ngotot masuk ini lingkungan hidup. Kira-kira demikian Pak Ketua. Ya, solusi saya begini Pak. Jadi teman-teman, karena ini juga pengusulnya yang meminta harus ditarik. Kalau itu punya kepentingan untuk kita, mari kita sama-sama kaji lagi. Tapi kita drop dulu kali ini, nanti menjadi usul inisiatif DPRD. Mungkin Komisi 1 yang usulkan itu ya, supaya tidak berkepanjangan lagi dalam paripurna ini. Jadi kita setuju saja, kita drop kali ini, nanti akan masuk dalam rancangan kegiatan DPRD untuk tahun berikutnya. Setuju ya? Pak Ketua, tolong dibacakan surat gubernur yang meminta bahwa itu di drop, karena ini pemerintahan ini Pak Ketua. Jadi tidak sekedar disampaikan secara lisan, tapi buktinya ada, karena itu sudah masuk keputusan DPRD. Makasih Pak Ketua. Baik, ini mestinya ini nanti dijawab oleh Bapemperda, karena ini hari ini kita mensahkan program kerja DPRD melalui Bapemperda yang tentunya di dalamnya itu ada praksi-praksi kita. Yang menjadi persoalan ini menjadi berkepanjangan ketika ada hal-hal yang kurang jelas bagi seluruh anggota praksi-praksi, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kami persilakan ke Pak Pak Adnan Pak. Adnan atau Adhan? Ketua Bapemperda Pak. Ya. Pak Pikram ini artinya bukti otentik bahwa gubernur menarik itu. Sekalipun dalam undangan-undangan itu DPRD mencantumkan undangan ke gubernur memerintahkan biro hukumnya untuk dapat hadir dalam kegiatan seperti itu. Nah, ini juga butuh penjelasan Pak. Apakah ada surat seperti itu? Disampaikan dalam forum rapat kemarin Pak pimpinan, dan ada rekamannya. Ya, saya tambahkan Pak Ketua, saya tambahkan, memang ini cuma disampaikan secara lisan, tetapi sangat disayangkan juga saran saya, pembicaraan saya pada saat itu tidak diakomodir oleh Ketua Bapemperda. Sangat disayangkan. Padahal sudah sampaikan tidak setuju untuk di drop. Ini sangat disayangkan. Saya rajin lagi di Bapemperda, lagi tidak dihargai saran saya. Terima kasih Ketua. Baik, ini menjadi mudah. Kita drop dulu sesuai dengan rancangan yang ada. Nanti itu kan usul inisiatif eksekutif. Nanti kalau memang itu punya kepentingan yang strategis, DPRD nanti akan mengusulkan kembali. Setuju ya? Kita lanjut. Ada tambahan Pak Ketua, Meike. Singkat ya, saya sangat singkat berdasarkan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang produk pembentukan hukum. Nah, ini terkait dengan inisiasi pengusul baik legislatif maupun eksekutif. Apabila dalam perjalanan pembahasan dan itu di drop, maka sesuai dengan regulasi maka tidak bisa dibahas kembali Pak pada tahun anggaran yang sama. Sangat singkat Pak, saya sekedar mengingatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semakin jelas apa yang kita perdebatkan kali ini. Pak Ketua, interupsi Ketua. Adnan Ketua. Silakan Pak Ada. Ya, kami klarifikasi di Bapemperda itu
pimpinan tidak otoriter, Pak. Ini semua diputuskan sama-sama. Jadi kami tanyakan, ini semua keputusan bersama. Kalau tadi ada penyampaian ketua tidak mengakomodir, ini semua kita putuskan yang hadir pada saat itu. Kami jauh dari otoriter untuk menentukan keputusan sendiri. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi Pak Ketua, saya terusin. Saya juga hadir di situ. Yang dimintakan persetujuan pembicaraan. Pembicaraan itu termasuk menolak itu di drop. Makanya sangat disayangkan tidak diakomodir saran kami. Makanya Ketua. Baik, solusi saya barangkali solusi yang baik untuk memecahkan persoalan ini. Tadi kan dari eksekutif sudah menarik itu. Jika bisa untuk kita ajukan kembali itu menjadi usul inisiatif DPRD. Ya, kita lanjut ya. Pak Ketua. Saya Awe Talib depan. Silakan. Ya, makasih Pak Ketua. Kalau melihat proses pembahasan di Bapemperda, dan saya ikut. Memang apa yang dimaksud oleh Pak Fikran tidak ada surat penarikan itu. Tetapi yang ada adalah pengusulan. Eksekutif mengajukan 7 ranperda, 4 yang luncuran, kemudian 3 yang baru. Luncuran itu tidak masuk ini. Ya, tidak masuk yang lingkungan hidup tadi. Tetapi yang jelas bahwa dengan eksekutif menurunkan 7 ini, jelas bahwa lingkungan tidak diluncurkan untuk tahun 2022. Ya, itu sudah jelas dalam pengajuan yang ada. Sehingga kita untuk legislatif DPRD hanya bisa mengajukan 5 menjadi 12. Karena itu adalah plafon yang tertinggi, ya. Itu pun nanti terrealisasi yang 4 ranperda yang tadi dibacakan oleh Ketua Pemperda. Kalau tidak juga bisa terrealisasi sampai Desember, itu akan berkurang porsi kita, karena ada rumusan 25% dari realisasi perda yang ada. Ya, ini tentunya menjadi juga hal yang perlu menjadi perhatian. Tetapi Pak Ketua, ini saya sampaikan bahwa di dalam perjalanan Propemperda yang ada, kadang-kadang kita juga ada hal yang di luar Propemperda bisa kita masukkan. Contohnya perda tentang COVID-19 itu di luar Propemperda. Pada hal-hal yang sifatnya urgen, kalau lingkungan hidup dianggap urgen, ini bisa meskipun nanti juga tidak masuk di dalam Propemperda, tetapi itu dibuat catatan bahwa ini bisa kita masukkan. Kita buka jalan itu untuk bisa masuk, dan kemudian kita ini seperti Satpol PP ini nggak masuk, tetapi tadi Satpol PP menghadap bahwa kami butuh untuk merevisi undang-undang tentang perda tentang miras. Silahkan, tidak harus melihat pada Propemperda, karena pada dasarnya Propemperda juga bisa dibuka ketika ada hal yang urgen dianggap mendesak. Demikian barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, kami setuju dengan Pak Ketua. Jadi cuma kami sekedar ingatkan bahwa usulan masuk pada Propemperda ini usulan gubernur secara resmi, dan itu dituangkan dalam surat keputusan. Surat keputusan DPRD pada tahun 2020 itu ada mengacu pada surat gubernur nomor sekian. Nah, ini Pak Ketua, ini harus dituangkan ini surat itu. Artinya kalau gubernur menarik, harusnya surat gubernur yang baru yang tahun 2021 ini menuangkan juga yang sudah di drop. Harusnya seperti itu. Ke depan kami minta seperti itu Pak Ketua. Makasih. Baik, ini karena sudah dijelaskan oleh Pak W. Talib, karena memang dari pemerintah daerah juga tidak meluncurkan itu lagi. Jadi sudah dari 7 itu tidak masuk lagi itu. Berarti itu menjadi salah satu legalitas daripada apa yang menjadi keinginan daripada Pak Fikram. Ya, setuju ya? Nanti kalau hal-hal yang bersifatnya urgen seperti yang disampaikan oleh anggota terhormat Pak W. Talib bisa kita masukkan. Seperti kita kemarin-kemarin mengeluarkan perda COVID-19. Setuju ya? Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota DPR, apakah saudara-saudara setuju rancangan keputusan Dewan tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2022 kita tetapkan menjadi keputusan Dewan untuk ditandatangani? Setuju. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Ketua Dewan dan Pak Sekda interupsi pimpinan berkenan untuk mengambil tempat. Interupsi Ketua. Silakan. Kalau saya lihat kondisi Pak Ketua ini kurang fit, Pak. Artinya Bapak kan kolektif kolegial bisa diwakili oleh salah satu pimpinan untuk menandatangani. Iya. Daripada Pak Ketua puyeng turun ke bawah, Pak. Mending. Terima kasih Ketua. Terima kasih masukan, tapi beliau siap untuk turun tanda tangan. Kami persilakan Pak Ketua, Pak Sekda untuk mengambil tempat yang telah disiapkan dalam rangka penandatangan keputusan DPRD. Terima kasih. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, saat ini acara selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 dan disaksikan juga oleh Bapak Gubernur Gorontalo secara virtual. Persilakan kembali ke tempat semula. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian telah kita ikuti penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD yang disaksikan oleh Gubernur Gorontalo secara virtual. Untuk selanjutnya kita masuk kepada acara kelima, penutup sambutan. Selanjutnya kita masuk ke acara kelima, sambutan Gubernur Gorontalo terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Kepada Gubernur Gorontalo dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua serta anggota DPRD, Pak Wakil Gubernur, rekan-rekan Forkopimda yang telah hadir tadi, saya lihat Pak Kajati, Pak KPT dan atau mewakili, Pak Sekda, pimpinan OPD, teman-teman dari wartawan baik cetak maupun elektronik yang sempat meliput, serta masyarakat yang mendengar secara langsung baik dari radio Suara Gorontalo maupun RRI. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini atau menjelang sore kita masih diberikan kesehatan dan kemakmuran. Kenapa saya bilang kesehatan dan kemakmuran? Kalau sehat tapi tidak makmur juga percuma. Makmur tapi tidak sehat juga tidak ada gunanya. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, kita sangat prihatin sekali, baik anggaran, otak, fisik, pikiran, semua pimpinan nasional dari Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat desa, berpikir bagaimana untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi
Provinsi Gorontalo. Dan saya mendoakan atas nama pemerintah provinsi, Pak Ketua segera pulih dari sakitnya, jangan sakit-sakit Pak Ketua, dan jangan memaksakan diri. Jika memang sakit atau ada hal-hal yang dirasakan selain COVID, segera berobat karena kesehatan paling penting untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat, menonton dan mencermati apa yang diperdebatkan oleh teman-teman di DPRD, mohon izin, mohon salah, saya harapkan untuk mungkin tidak terulang kembali, karena kita diundang untuk menghadiri paripurna hasil Bapemperda untuk tahun 2021 maupun 2022. Tetapi masih banyak hal yang harusnya dibahas di lingkungan atau di tempatnya DPRD, tapi dibawa ke forum yang resmi ini. Sehingga kami juga ada tugas lain, banyak membuat waktu, teman-teman Forkopimda, OPD, habis waktunya hanya untuk melihat, mendengar masalah-masalah, protes-protes yang harusnya kita tidak perlu tahu lagi, karena itu urusan dari DPRD. Mohon izin, mohon maaf. Yang berikutnya, bahwa pemerintah pusat telah menghasilkan yang namanya Omnibus Law, memperkecil, memperpendek rentang kendali dan aturan-aturan. Terlalu banyak aturan yang buat, sehingga sangat membingungkan masyarakat, termasuk di Provinsi Gorontalo. Sehingga ketika itu Pak Cahyo pernah ngobrol dengan saya waktu ke Gorontalo, Pak Gubernur, kalau ada, jika ada perda-perda yang sekiranya bertentangan atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan lain-lain, itu atau tidak berguna lagi, sebaiknya dihapus saja. Yang berikutnya, bahwa kita ketahui bersama bahwa DPRD ini kita tidak menggunakan lagi mindset yang dulu, bahwa di DPRD 5 tahun ini bekerja dan pemerintah dapat melahirkan puluhan bahkan ratusan perda. Itu bukan ukuran lagi sekarang, karena sudah diingatkan oleh Pak Menteri, Pak Presiden mengingatkan, mumet dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, oleh kabupaten kota, dan sangat membingungkan masyarakat. Sehingga saya juga mengambil kebijakan, ketika ada perda yang mau diajukan ke teman-teman DPRD, tolong dipresentasikan dulu di tim, termasuk saya hadir di situ, agar benar-benar perda yang kita ajukan ke DPRD ini itu matiin aja. Ya. Mohon izin, mohon saran, saya tidak bacakan sambutan ini, karena sambutan ini sama seperti yang telah dibacakan oleh Sekwan, Ketua Perda. Saya juga mengambil inisiatif, karena itu perintah pusat, untuk menyederhanakan perizinan-perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo. Tapi tadi saya lihat lagi bahwa begitu banyak ramperda yang diusulkan baik dari eksekutif maupun dari legislatif, dan juga banyak seperti yang dikatakan oleh Pak Fikram, Pak Kris tadi. Saya setuju agar ini harus dibahas dulu di internal DPRD, setelah itu diberikan ke eksekutif, diparipurnakan. Tapi pada paripurna ini kita tidak dipertontonkan lagi oleh masing-masing anggota, pimpinan yang kurang paham, saya katakan kurang paham dengan apa yang telah diusulkan.
Jadi saya harapkan jangan bisa diulangi lagi. Yang berikutnya bahwa kita harus ingat, melahirkan satu perda itu membutuhkan anggaran yang cukup banyak, 300 sampai 350 juta satu kita melahirkan perda. Tetapi banyak juga perda yang ini kalimat-kalimat masyarakat ya, yang mandul, yang tidak ada ketegasannya di lapangan. Contohnya untuk dinas perhubungan, pembatasan daripada jam transportasi darat yaitu kontainer pada jam-jam tertentu itu tidak bisa melewati jalan-jalan utama. Tapi saya lihat masih banyak, sehingga perda ini tidak berkekuatan hukum. Yang kedua, ini yang sering saya lihat, mohon maaf, bagi perokok, perda tentang kawasan anti rokok atau kawasan bebas asap rokok. Banyak teman-teman saya, baik di eksekutif maupun di DPRD, merokok di tempat-tempat umum, bahkan di kantor sendiri. Kalau saya sebagai gubernur sangat tegas, begitu ada terutama narkoba, nggak pakai hitungan jari saya, nggak pakai hitungan jam. Apalagi yang guru-gurunya merokok, saya suruh potret, foto laporkan ke saya. Berapa guru kepala sekolah saya sudah tindaki karena melanggar perda. Jadi saya setuju dengan kalimat Pak Wakil Ketua tadi, Pak Kris, bahwa tolong kehadiran dari Bapak Ibu saudara sekalian khususnya membahas perda-perda ini itu lebih banyak dan serius, sehingga tidak terjadi perdebatan-perdebatan yang tadi yang tidak perlu kita hadirkan, kita tidak perlu kita dengarkan, kita tidak perlu simak, karena urusan itu ada di teman-teman DPRD. Kira-kira begitu Pak Kris. Mudah-mudahan perda yang kita hadirkan ini betul-betul dipahami oleh rakyat sesuai keinginan kita. Dan mohon maaf apabila ada perda yang diusulkan sekarang yang masih kurang berpihak kepada masyarakat dan lain-lain, dan kegunaannya untuk masyarakat banyak, saya akan evaluasi lagi. Saya minta saudara sekda hari Kamis siang kita akan bahas semua, hadiri OPD khususnya OPD yang terkait untuk membahas lagi lebih rinci ramperda yang diusulkan oleh Pemprov ke DPRD. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang pas atau yang kurang bagus didengar, saya mohon maaf. Dan Pak Ketua tolong juga kehadiran daripada teman-teman ini bagi saya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di luar pemerintah Provinsi Gorontalo juga kita mengundang teman-teman Forkopimda. Mereka sudah hadir, tapi teman-teman DPRD belum juga siap untuk melanjutkan paripurna ini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah memberikan sambutan, masukan, koreksi kepada kami. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, acara ke-6 terakhir penutup. Terus Pak Ketua, Dedi Hamzah Pak Ketua. Pertama, kami cukup atensi dengan kesehatannya Pak Ketua, yang walaupun hari ini disampaikan Pak Heri dijaga-jaga Pak Ketua untuk tanda tangan. Dan belajar dari itu, kita ini juga banyak belajar dari DPRD yang lain, termasuk di Sulawesi Utara,
Di sana ada ditempatkan dokter atau tenaga honor khusus di kantor DPRD, baik itu untuk memeriksa kesehatan sektuan, pimpinan dewan atau anggota DPRD atau tamu-tamu yang datang. Maka alangkah baiknya melalui kesempatan yang terhormat ini, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi bagi anggota atau pimpinan, maka kedepannya kami mengusulkan kalau boleh ditempatkan tenaga honor kesehatan atau dokter di gedung DPRD ini supaya kita semua bisa sehat, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, masukan yang menjadi perhatian. Waktu dari saya sebagai gubernur menyahut Pak Arifin Jarkani. Boleh diberikan waktu, Pak Ketua. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih usul yang sangat baik dari Pak Arifin Jarkani tadi. Pak Dedi Hamzah. Oh, Dedi Hamzah, mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama tadi. Saya pikir masih Pak Jarkani. Bahwa di kita di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan kemarin, tiap hari Senin saya perintahkan seluruh pimpinan OPD, mulai dari gubernur, wagub, sekda, asisten, staf ahli, pimpinan OPD, plus sopir, plus sestrinya, plus istrinya. Kalau suaminya pejabat di Pemprov, maka dia harus membawa istri untuk rapid antigen rutin. Dan saya pantau di grup PA bahwa ini sudah swab antigen semua negatif dan positif, langsung saya singkirkan untuk dikarantina. Saya sangat setuju, bahkan kalau bisa di sana Ibu Dokter Hiana kalau hadir sini, Kadis Kesehatan, tolong siapkan ruangan khusus klinik di kantor DPRD, khusus klinik, dan ditempatkan tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter sendiri setiap hari Senin sampai dengan Jumat hari kerja. Terima kasih Pak Ketua. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, begitu luar biasa memperhatikan kesehatan tidak saja kepada DPR tapi rakyatnya, dan alhamdulillah kita nantinya akan siapkan ruangan khusus untuk klinik untuk ditempati oleh dokter yang barangkali sewaktu-waktu dan setiap saat bersedia dalam mengecek kesehatan kita semua. Terima kasih Pak Gubernur. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup, kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan mengingat Ranperda Provinsi Gorontalo adalah merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Maka harapan kami DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo agar sama-sama betul-betul dan benar-benar serius dalam menangani Ranperda sampai dengan menjadi peraturan daerah pada tahun 2024, yang juga bagian adalah masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Terima kasih kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah setia mengikuti paripurna ini, dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri hadir pada rapat paripurna ini, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-64 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 secara resmi kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, telah kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-64 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Para mitra Poliama dan pemirsa Kendali TV, untuk program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022
antara DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo maupun OPD terkait yang telah disepakati dalam rapat tersebut bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 ini adalah sebanyak 15 ranperda dengan rincian 5 ranperda berasal dari DPRD, kemudian 7 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, dan 3 ranperda kumulatif terbuka berharap bisa terrealisasikan sesuai dengan harapan. Para mitra Poliama, demikian telah kita ikuti jalannya kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-64 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Saya reporter Anda Caca Selvia, station manager kami Bapak Bambang Arsyad, pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf, produser kami Dea Patricia, dan teknisi kami Pepin Plan. Saya undur diri dari ruang Degrande semuanya, dan kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awhab nomor 58 Gorontalo.